ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Kelas 6C. Cerdas, cermat, cemerlang, ceria, cerdik, cekatan. Anak-anak, hari ini kalian tulis harapan di kelas 6C ini seperti apa? Di kertas yang sudah Pak Buku bagikan tadi ya. Harapanmu apa? Pak, saya harapannya kelas ini menjadi kelas yang nyaman. Tulis saja. Disiplin. Siap anak-anak? Ya, silakan ditulis. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Nah, coba kita dengarkan harapan apa dari ketua kelas kita. Siapa ketua kelas kita? Iya, Rafa. Silakan dibaca. Yang keras. Harapan saya di kelas 6C ini adalah siswa-siswi 6C semoga dapat lebih tekun, baik, dan rajin dalam belajar. Iya, tepuk tangan dong. Kalian sudah menulis harapan di kelas 6C? Sekarang silahkan ditempel di kertas atau papan yang sudah Pak Buku sediakan. Ku pasti bisa. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Bacakan. Satu, tidak ya. Siswa-siswi 6C semoga dapat lebih tekun, baik, dan rajin dalam belajar. 2, semoga dapat lulus dengan nilai yang baik dan masuk SMP favorit ya. Anak-anak kelas 6C bisa lebih tenang saat pelajaran ya. Kami ingin selalu rukun dan kompak agar terjadi pertemanan yang baik. Nah, itu harapan kita semuanya. Tepuk tangan dong. Nah, sekarang anak-anak, setelah membuat harapan, mari kita membuat keyakinan. Nah, kita jelas keyakinan ini mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang dari apa? Dari profil pelajar Pancasila. Apa saja itu profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinaikan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Oke, tepuk tangan dong.
Enggak, anak-anak? Saatnya sekarang kita membuat sebuah keyakinan kelas dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, kebinekaan global. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, saya pengen tahu nih, satu anak membacakan nilainya. Coba siapa yang mau membacakan? Oke, Panjang. Lakukan piket kelas dengan tertib. Nah, kenapa kamu memilih nilai melakukan piket kelas dengan tertib? Supaya kelasnya menjadi bersih. Supaya kelasnya menjadi bersih. Selain itu? Terjalin kerukunan antara teman. Antar teman terjalin kerukunan karena adanya kerjasama. Terus ada lagi? Siswa lebih bertanggung jawab. Oke, siswa lebih bertanggung jawab. Tepuk tangan dong. Nilai yang sudah dituliskan oleh Farzan. Ya, terima kasih. Ya. Nah, itulah nilai yang nanti kita sepakati dan dilaksanakan. Pastinya ya kan? Lah, berarti apakah Farzan saja yang melaksanakan piket? Tidak, tetapi semuanya melaksanakan piket. Nah, mari kita tempel di papan keyakinan kelas. Ya. Kadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi. Anak-anak, ini sebuah keyakinan kelas yang semuanya itu dari kalian, dari kita semuanya. Sudah didiskusikan bahwa ini sebuah kesepakatan yang harus kita laksanakan bersama. Nah, supaya kalian lebih yakin bahwa ini benar, nilai-nilai ini benar dan harus dilaksanakan, maka kita beri tanda, yaitu tanda tangan. Setuju anak-anak untuk menandatangani? Setuju. Oke. Tanda tangan yang pertama Pak Pugu. Oke. Nah, tanda tangan di sini semuanya ya. Oke. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi. Oke. Tanda tangan sudah dibubuhkan semuanya di keyakinan kelas. Di sebelahnya juga ada harapan di kelas 6C. Keyakinan kelas dan harapan di kelas 6C ini sangat berhubungan ya. Kalau kamu bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan benar, dengan baik, maka kamu nanti akan mendapatkan apa yang menjadikan harapanmu dan kamu tuliskan di sini. Tepuk tangan dong untuk kelas 6C.
Ya, dibaca. Keyakinanku rajin belajar agar tercapai cita-citaku. Keyakinanku jujur. Keyakinanku harus saling membantu. Patuh dan sopan terhadap guru. Keyakinanku rajin sholat. Anak-anak, kita sudah membuat keyakinan kelas kita masing-masing. Akhirnya terkumpul menjadi satu. Maka kalau sudah seperti ini kita harus menjalankannya. Maka mulai hari ini kita harus menaati dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita tempel. Setuju? Setuju. Are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Tepuk semangat. Oke, anak-anak, ya, hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang dianggap baik dan diharapkan semua manusia bisa mencapai atau bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membuat nilai keyakinan kelas berdasarkan nilai kebajikan yang barusan Bapak jelaskan, yang nanti akan kita terapkan di kelas kita. Nilai kebajikan atau keyakinannya yang kalian tulis berdasarkan nilai profil pelajar Pancasila yang sudah dijelaskan ya anak-anak. Selesai anak-anak? Oke, nah setelah kalian tulis, sekarang kalian tempelkan pada papan keyakinan kelas. Silakan dimulai dari Alika serta deretan Alika. Nah, anak-anak, kalian telah menuliskan nilai keyakinan kelas di kelas 4C. Nanti nilai yang sudah kalian tulis dan sudah ditempel, kita sepakat untuk melaksanakannya bersama-sama. Setuju? Itu hari ini tadi Pak Firman dapat laporan dari salah satu guru yang hari ini juga mengisi
mengisi pembelajaran bersama aku. Mbak, apa yang Afiko lakukan sehingga Bu Ajeng tadi menyampaikan ada sesuatu terhadap aku, ada kesalahan, ataukah Afiko melanggar, ataukah Afiko sedang bagaimana? Coba Afiko sampaikan. Betul Pak, saya memang ada masalah. Tadi saat pelajaran saya lupa membawa buku PS bahasa Inggris. Kenapa kok nggak bawa kamu? Tadi malam saya itu sudah menyiapkan dan merapikan buku. Saya pikir saya itu sudah menaruh bukunya di dalam tas setelah saya membaca-baca. Ternyata tidak, yang saya masukkan hanya buku LKS-nya saja. Oke. Terima kasih, Afiko sudah mengakui, sudah bercerita, padahal harapannya sudah terbawa, dikiranya sudah dimasukkan, ternyata Belum dimasukkan. Oke, saya juga pernah kok. Memang yang namanya lupa itu manusiawi. Siapapun pernah pasti, entah orang tuamu, bahkan gurumu sendiri ataupun siapapun. Oke, saat itu lupa. Tapi apa masa itu lupa terus? Enggak. Nah, dari lupa yang satu kali itu kita berbenah. Nah, kira-kira apa sih, bagaimana ya kita melakukan seperti itu? Setelah kita terjadi lupa yang tadi itu, bagaimana kita menyikapi seperti itu? Harus memperbaiki diri. Caranya? Saya dengan lebih banyak mengecek agar tidak lupa. Coba sih Afiko, bagaimana kalau sepulang sekolah itu? Sepulang sekolah, saya merapikan tas, habis itu ganti baju, bersih-bersih diri, setelah itu istirahat. Setelah istirahat, saya mengaji. Saat pulang ngaji, saya ada les, jadi saya membawa buku saya yang sekiranya perlu untuk dipelajari, lalu pulang kembali. Nah, di situ saya mesti kadang-kadang lupa untuk menaruh buku yang saya pelajari ke dalam tas sekolah lagi. Itu. Kira-kira biar tidak terjadi lagi, padahal Afiko masih ingat nggak kemarin itu di kelas kita sudah mempunyai keyakinan kelas? Masih ingat? Apa Ingat. sih yang kelas kemarin sama teman-teman tadi kita bahas yang kemarin itu? Harus membawa buku sesuai jadwal. Nah, harus membawa buku sesuai jadwal. Nyatanya hari ini Afiko melanggar atau tidak sengaja terlupakan membawa buku tersebut. Besok-besok ataupun pembelajaran siapa saja, bagaimana sikap kita untuk agar tidak tertinggal buku yang harusnya kita bawa saat itu? Agar kita tidak tertinggal bukunya, harus dicek lagi. Habis itu juga harus ingat kalau memasukkan buku kembali ke dalam tas sekolah. Kapan Bu ngeceknya kira-kira? Malam hari atau sebelumnya. Nah, iya nggak apa-apa 2 kali. Kira-kira tak bawa nggak ya? Tak bawa nggak ya? Tak masukkan nggak ya? Boleh. Sambil dilihat jadwalnya. Oh saya ini, sekarang itu. Boleh dicek lagi ya? Ya. Nggak apa-apa. Asalkan besok-besok jangan lupa lagi. Kalau lupa-lupa terus ya, siapa yang kira-kira dirugikan? Saya rugi? Diri sendiri rugi. Siapa? Diri sendiri yang rugi. Afiko apa Pak Bidan? Saya. Nah, kenapa kok ruginya? Karena lupa membawa buku. Apa yang terjadi ketika kamu lupa membawa buku di kelas? Akhirnya ya harus pakai buku lain atau pinjam kertas. Kira-kira nyaman nggak belajar yang Tidak nyaman. merasa bagaimana ketika kamu nggak sesuatu yang nggak harusnya nggak terbawa itu ketika belajar di kelas? Wah, kecewa Pak. Kecewa pas pakai buku yang lain, kayak merasa nggak nyaman. Nah, iya, mengane apapun itu semaksimal mungkin diusahakan, dibawalah, dicek kembali, oke? Oke, Nah, dari hal seperti itu, Afiko bisa merubahnya ke depannya, bisa. oke? Oke, Iya. Eman-eman di sendiri. Waktu belajarnya enak lihat buku, Afiko nggak bawa, bingung cari sebelangan, cari pinjaman kiri kanan. Ini temennya membolehkan, apalagi kalau temennya pas
kebetulan nggak boleh pinjam lah kan jadi rugi sendiri Afiku ya. Iya. Oke, saat ini mungkin seperti itu. Afiku lebih baik lagi. Lek hari ini lupa, ya besok harus lebih dimaksimalkan kembali cara untuk mendisiplinkan diri. Oke, dari hal-hal seperti ini kira-kira Afiku apa nilai kebajikan apa yang Afiku dapatkan setelah kejadian Afiku lupa membawa pelajaran hari ini? Harus disiplin. Bisa kan? Bisa. Disiplin mulai dari pulang ngaji, udah bagus ngaji juga di rumah, terus belajar malamnya dicek kembali. Oke, semakin Afiku disiplin, Afiku akan bagaimana nantinya? Akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Iya, Mau. Iya, mau sukses ya? Ya. Oke, seperti itu. Mungkin Afiku harus lebih baik dengan cara mendisiplinkan Diri. Bisa ya? Siap bisa. Oke, alhamdulillah. Setelah saya mengikuti seminar budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Pugo, saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di dalam kelas. Menurut saya keyakinan kelas membuat anak-anak lebih patuh, semangat untuk belajar. Dengan nilai keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas 4C, harapan saya anak-anak bisa menjadi lebih bertanggung jawab dan lebih disiplin lagi dalam menerapkan nilai-nilai keyakinan yang kita sepakati bersama.